Apa kabar sahabat A Studio, saya Prabowo Indarto. Beda dengan yang biasanya, kali ini saya ingin membuat sebuah segmen baru yang moga-moga bisa lumayan lama ya di channel ini. Nanti kita kembangkan juga dengan berbagai topik. Segmen ini adalah yang dinamakan sebagai podcast. Jadi podcast itu semacam kayak kita mendengarkan dengan jangka waktu yang cukup lama seperti sebuah radio. Jadi meskipun saya nggak punya background apa-apa soal ngobrol seperti ini ya, saya nggak punya background sebagai seorang announcer atau apapun, tapi saya coba supaya kita bisa lebih banyak lagi segmen di channel ini. Nah, kali ini saya ingin membahas soal satu topik yang cukup banyak ya kita temui di masyarakat, yaitu soal menggunakan kontraktor sebagai kita membangun rumah tinggal. Jadi kalau kita membangun rumah, kita bisa memakai kontraktor atau tidak memakai kontraktor. Nah, kenapa kita harus memakai kontraktor adalah karena kalau kita membangun sendiri itu biasanya lebih ribet ya, karena kita harus mengurus mandor atau tukang sendiri. Nah, gimana sih cara kita untuk menggunakan kontraktor itu? Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan dengan terperinci, dan semoga podcast ini bisa berguna bagi Anda. Dan jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena hal ini akan sangat membantu saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi di channel ini. Oke, kita mulai dari biaya untuk menggunakan kontraktor. Jadi kalau dibandingkan dengan kita membangun sendiri, tentunya kalau dengan kontraktor lebih mahal. Karena apa? Karena kalau dengan kontraktor, maka kita akan mendapatkan kontraktor itu mengambil keuntungan 10-20% dari nilai proyek. Nah, mungkin ini kelihatan lumayan besar ya, terutama bagi kita yang budgetnya pas-pasan. Memang kalau menggunakan kontraktor sudah pasti harus menerima bahwa kontraktor juga membutuhkan biaya untuk dia hidup, untuk makan, untuk dan sebagainya, serta keuntungan dia sendiri ya. Jadi keuntungan yang normal itu antara 10-20% dari nilai proyek. Nah, meskipun lumayan, tapi ini akan sangat membantu Anda ya, terutama kalau Anda nggak ngerti apa-apa soal membangun ya, nggak ngerti soal pondasi, nggak ngerti soal dinding, soal bata, soal acian dan sebagainya. Jadi kita mesti percaya kalau bangun rumah sendiri itu sangat-sangat ribet ya. Jadi saya sendiri sudah pernah sebagai kontraktor, meskipun itu bekerja sama dengan teman. Jadi beberapa rumah kita sudah bangun, kita sudah bikin rumah itu berdiri, dan di situ prosesnya sangat-sangat ribet, sangat-sangat membutuhkan ketelitian dan berbagai pertimbangan ya. Vlog ini sebenarnya dimulai dari tulisan saya pada tahun 2007 ya, pada tanggal 23 Juli 2007. Meskipun sudah lama, tapi masih relevan untuk kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ke kontraktor atau pemborong. Itu pengertiannya apa sih? Nah, kalau kontraktor itu dia adalah pihak yang melaksanakan sebuah proses pembangunan. Jadi dia adalah bagian dari sebuah industri rancang bangun. Jadi kalau kita lihat dalam industri rancang bangun itu sendiri ada berbagai pihak ya. Ada kontraktor, ada owner, ada arsitek, ada subkontraktor, ada juga supplier. Jadi mereka semua bekerja supaya bangunan itu bisa terwujud. Nah, kontraktor ini adalah pihak yang khusus, dia sifatnya melaksanakan sebuah proses pembangunan. Untuk menggunakan jasa kontraktor ini sebenarnya lumayan gampang ya, terutama kalau kita sudah punya referensi, baik itu dari teman, dari keluarga, atau dari arsiteknya, tentang kontraktor mana sih yang bisa kita pakai. Jadi kita itu harus mengetahui lebih dulu kualitas dari hasil kerja si kontraktor itu sendiri. Soalnya dia juga akan bekerja dan dia juga akan menghandle semuanya. Kalau kita tidak hati-hati di awal, melihat dulu bagaimana pekerjaannya dia, bagaimana cara dia bekerja, terminnya bagaimana, kemudian berbagai hal yang lain, kita nanti akan menemui berbagai kekecewaan. Nah, itu yang harus kita
pahami. Tapi kontraktor itu bisa membantu kita, sangat membantu kita dengan berbagai pekerjaan itu karena mereka sudah terlatih ya. Jadi kalau dalam sebuah proyek, terutama kalau proyek rumah tinggal kan kita harus membeli material, kita harus mengurus tukang-tukang, kita harus mengurus bayarannya, kita harus banyak sekali hal yang di situ harus kita selesaikan. Termasuk detail-detail yang mungkin sudah dirancang oleh arsitek tapi ternyata di lapangan itu ada problem begini, tukang belum mengerti dan sebagainya. Kita harus bisa menyelesaikan semua itu. Nah, peran dari kontraktor ini setelah adanya dokumen gambar kerja seperti DENA, tampak, potongan, serta rencana anggaran atau RAB itu, dia sebagai semacam kayak translator gitu ya, semacam kayak menerjemahkan dari gambar ke dalam bangunan. Dalam hal ini arsitek bisa menjadi media penghubung kalau kita dengan seorang pemborong ya. Jadi arsitek itu sebaiknya juga berperan dalam proses pembangunan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Sebentar. Kita itu sebaiknya harus berhati-hati dengan kontraktor, terutama kontraktor yang menggratiskan biaya desain ya. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya tidak memilih kontraktor yang menggratiskan desain. Kenapa? Karena kalau kita lihat meskipun itu banyak ya ditawarkan, kita free design Bu, kita free design Pak, kita juga semua soal desain bebas, kita ada arsitek sendiri dan sebagainya. Malah itu yang cukup menurut saya agak berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena kualitas desainnya sudah jelas nggak ada jaminan. Jadi soal kualitas dari desain itu kan kita bisa lihat kalau arsitek yang beneran dan arsitek yang mungkin dia hanya menyuruh anak-anak dari SMK untuk melakukan proses perancangannya pasti beda. Nah dengan seperti ini kita harus hati-hati dengan kontraktor yang gratisan untuk biaya desain. Kenapa? Karena sudah pasti desain itu bukan dibuat untuk kualitas gitu loh. Meskipun mungkin ada yang berkualitas, tapi kita nggak tahu ya. Jadi kita nggak bisa ada jaminan bahwa seperti itu. Jadi tapi lebih kepada kuantitas yang diketahui oleh kontraktor. Selain itu kontraktor juga biasanya nggak memiliki background arsitektur. Meskipun sekarang juga banyak arsitek yang menjadi seorang kontraktor. Nah, hal seperti ini yang patut kita pertimbangkan. Apakah kontraktor ini memiliki apakah kontraktor ini memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang arsitektur atau enggak? Karena kalau dia tanpa pengetahuan arsitektur kemudian menggratiskan desain, maka hal itu yang justru patut kita curigai gitu ya. Nanti desainnya kayak apa gitu. Jadi kalau yang terbaik adalah menyewa jasa arsitek tersendiri dan kemudian jasa kontraktor juga tersendiri. Kalau kita memakai jasa kontraktor sebelumnya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah hasil pekerjaan dari kontraktor tersebut. Jadi kalau bisa kita minta contoh atau mungkin mendatangi proyek dari yang sudah dilakukannya. Kita datang ke sana, kita melihat gambaran hasil kerjanya, kira-kira nanti gimana kalau membangun rumah kita, sambil tanya-tanya ini apa gitu ya. Kita lihat juga detailnya, tingkat kerapihannya, strukturnya maupun cara memasang materialnya. Jadi masing-masing dari kontraktor itu sudah pasti beda cara untuk cara kerjanya dia ya, meskipun itu relatif sama untuk kontraktor yang berpengalaman. Tapi kita harus melihat hasil kerjanya dia sampai di akhir, dan kita harus lumayan paham kalau nanti jenis kualitas seperti ini yang akan saya dapatkan gitu ya. Kalau bisa sih kita juga mencari semacam kayak testimoni dari orang-orang yang sudah pernah pernah menggunakan jasa kontraktor tersebut ya. Jadi kita bisa bertanya kepada owner yang sudah pernah menggunakannya, Pak ini gimana kontraktor ini, apakah dia bagus sih gitu, atau mungkin
kenalan kita atau saudara kita yang sudah pernah pakai kontraktor itu, kita bisa gali dari mereka soal kontraktor itu bagaimana, supaya kita lebih yakin ya. Karena kalau kita taken kontrak dengan kontraktor, sementara kita nggak tahu proses kerjanya dia seperti apa, hasilnya seperti apa, bahkan rencana anggaran mungkin dia nggak ngasih, rencana anggarannya nggak sampai ke spesifikasi material dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang sering kita temui di lapangan, dan hal seperti itu yang kadang merugikan di pihak owner karena sudah memberikan biaya tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau cari kontraktor itu kalau bisa harus keluar sampai ke spesifikasi dari material yang dipakai. Misalnya granitnya pakai apa, catnya nanti pakai apa, gentengnya pakai apa. Nah, itu semua harus sudah tercantum dalam lampiran di rencana anggaran, lampiran dalam kontrak nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau kontraktor itu dia juga bisa merupakan badan jasa, misalnya seperti CV atau PT, dan dia juga bisa merupakan kontraktor perorangan atau perseorangan ya. Misalnya kalau proyek yang kecil-kecil kan nggak perlu tim yang gede. Nah, kontraktornya juga bisa merupakan kontraktor perorangan, asalkan ada surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini sangat penting karena dia mengikat antara owner dan kontraktor, sehingga termasuk apabila ada malpraktek atau mungkin hal-hal yang di luar kuasa kita, nah itu sudah ada pasal-pasalnya gitu. Dan sebaiknya kalau surat perjanjian ini ada baiknya untuk kita bawa ke notaris, kita urus di sana sebagai surat perjanjian yang berisi berbagai butir-butir nanti pekerjaan ini akan seperti apa. Memang itu akan sedikit mengeluarkan biaya, tapi akan memberikan sebuah ketentraman bagi kita selaku owner ya, pada saat menyewa jasa kontraktor tersebut. Paling enggak kalau kita enggak memakai notaris, kita juga bisa memakai surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, dan itu harus di atas materai. Karena kalau tanpa materai maka surat perjanjian itu nggak bisa dikatakan sebagai perjanjian yang punya dasar hukum gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita jadi nggak bisa mengorek atau kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban yang legal gitu. Nah, kenapa meskipun kontraktor itu kita sudah kenal atau kita sudah banyak ngobrol atau bagaimana, atau merupakan rekomendasi dari saudara, nah tapi kita harus pakai itu kalau bisa. Kenapa? Karena namanya juga manusia ya, kita kan nggak tahu bagaimana cara kerja dia, apakah dia nanti akan tetap konsisten meskipun tanpa surat perjanjian. Hal seperti itu yang harus kita sangat perhatikan. Oke. Jadi surat perjanjian ini dia sifatnya mengikat antara kontraktor maupun owner agar masing-masing menjalankan kewajibannya. Kenapa ownernya juga ada kewajiban, kontraktornya juga ada kewajiban? Yang pasti kontraktor kan sudah ada kewajiban, dia harus membangun sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan berbagai butir yang sudah tercantum dalam surat perjanjian. Tapi untuk owner sendiri dia juga punya kewajiban yang sifatnya sudah terikat juga oleh surat perjanjian itu. Jadi misalnya seperti termin, dia harus bisa memberikan pembayaran termin sesuai dengan progres yang dikerjakan oleh kontraktor. Nah, karena itu sifat mengikat ini sifatnya kedua belah pihak. Jadi bukan satu pihak aja, bukan dari owner sifatnya ke kontraktor menjalankan kewajiban, enggak. Tapi ownernya sendiri juga punya kewajiban di situ. Jadi dari sisi kontraktor pun ada juga kepentingan bahwa surat kontrak ini harus ada gitu. Kalau untuk kontraktor sendiri ada beberapa macam yang bisa kita pilih ya dari scope yang ditawarkan oleh kontraktor atau pemborong itu.
Misalnya seperti borongan, kemudian ada borong upah, kemudian ada borongan per pekerjaan. Masing-masing dari jenis borongan ini beda dari skupnya dan beda dari waktu proses pengerjaannya. Kalau borongan yang murni, istilahnya ya borongan gitu ya. Borongan itu semua pekerjaan, semua termasuk mencari material, mencari tukang dan sebagainya itu dikerjakan oleh kontraktor. Jadi kontraktor yang mencari, yang istilahnya dia semua ribet sekali. Nah itu dia melakukan itu semua buat kita. Jadi kita tinggal terima beres, kita tinggal lihat bagaimana progres dari kontraktor itu. Apakah kontraktor ini sesuai progres atau enggak. Nah hal seperti itu yang kita lihat untuk kontraktor yang sifatnya borongan. Jadi semua dia kerjakan. Mencari material, mencari tukang, mencari subkontraktor dan melakukan proses pembangunan sampai jadi, semua dikerjakan sama dia. Nah, yang kedua adalah kontraktor menawarkan borong upah. Nah, borong upah ini adalah bila ownernya mencari sendiri materialnya dicari sendiri, dia ownernya, kita sebagai pemilik datang ke toko bangunan membeli material dan sebagainya, kemudian kita bawa ke proyek dan nanti dikerjakan oleh kontraktor tersebut ya. Jadi lagi hujan. Jadi kontraktor itu sudah melakukan semuanya buat kita. Kontraktor ini hanya mengawasi pekerjaan dan mencari tukang. Jadi seperti itu. Nah, kelemahan dari sistem borong upah ini adalah kalau kita misalnya telat waktu beli material. Jadi beli material itu sendiri harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dan tukang di lapangan. Karena kalau pas kita lagi sibuk, kemudian ternyata kita nggak sempat untuk beli material, nah itu yang akan menjadi masalah ya. Masalahnya adalah kalau material itu datang terlambat, pekerjaan itu akan terhambat juga. Jadi kita akan mengeluarkan biaya yang lebih gitu. Kemudian yang ketiga adalah borongan per pekerjaan. Kalau borongan per pekerjaan ini kadang-kadang ada juga. Jadi pekerjaan atapnya dikerjakan satu kontraktor sendiri, ada subkon sendiri untuk atap misalnya. Kemudian untuk pekerjaan kusen ada kontraktornya sendiri, ada subkonnya sendiri. Dan kemudian pekerjaan-pekerjaan lain ada juga yang dilakukan sendiri. Terutama kalau kita misalnya sudah punya materialnya dan kita juga sudah akrab dengan tukang kayu misalnya. Kemudian kita, Mas, saya ingin bikin kusennya semua saya sendiri. Nah itu bisa gitu. Itu bisa kita pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan subkon, masing-masing pekerjaan yang berbeda. Nah kelemahannya kalau di jenis yang seperti ini kita jadi harus bekerja dengan banyak kontraktor, dengan banyak subkon yang kecil-kecil. Nah di situ kadang kita juga harus menyatukan masalah jadwal, masalah timing pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita pas ngobrol sama kontraktor, sebaiknya kita tanya-tanya juga, Pak, kalau misalnya jenis kontrak yang seperti ini nanti seperti apa saya gitu. Jadi kira-kira nanti apa yang paling sesuai, paket apa yang paling sesuai untuk Anda, nah itu yang bisa dipilih gitu ya. Tentunya kalau borongan murni memang ada kemungkinan lebih mahal. Tapi kalau cuma borongan per bagian atau mungkin hanya upah borongan, nah itu juga bisa lebih murah. Tapi kelemahannya adalah kalau kita nggak hati-hati, malah justru hasilnya lebih mahal. Dan kadang-kadang kalau saya sarankan memang owner itu nggak melakukan banyak improvisasi dari desain yang sudah dibuat oleh arsitek. Jadi ini yang terjadi di lapangan ya. Kalau dibangun sendiri itu biasanya owner itu akan banyak melakukan improvisasi ya. Arsitek sudah merancang seperti ini, kemudian dirubah sendiri di lapangan. Nah itu yang paling banyak, faktor yang paling banyak berpengaruh sehingga hasil jadi dari bangunan itu sendiri nantinya
jadi kurang bagus gitu, jadi nggak sesuai lagi dengan rancangan awal, meskipun itu cuma masalah yang kecil gitu ya, misalnya bentuk jendela dan sebagainya, padahal arsitek sudah maaf agak batuk dan agak hujan, itu ada petir ya. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya paling banyak saya temui di lapangan kalau dikerjakan sendiri atau banyak keterlibatan di lapangan ownernya, justru banyak perubahan. Nah, perubahan itu bagus atau enggak, itu nantinya yang malah berpengaruh pada estetika, pada rancangan ini nanti benar sesuai dengan rancangan arsitek atau enggak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus berkonsultasi pada kontraktor dulu dan kemudian kita bisa menilai apakah kita akan memakai jasa kontraktor ini. Jadi kita harus pikir dulu, oh iya ya, kayaknya kontraktor ini bagus ini, oh atau mungkin oh kayaknya kontraktor ini kurang deh, dia nggak ngasih spesifikasi material, jadi kayaknya saya belum deh gitu, saya cari lagi gitu yang lebih bagus gitu misalnya. Nah, hal seperti itu yang harus kita lakukan ya. Nah, kemudian apakah kalau arsitek Anda sudah selesai dengan gambar bangunan, kemudian sudah pekerjaannya selesai? Tentunya enggak begitu ya. Jadi kalau bisa arsitek juga terus diupdate dengan progres pekerjaan ya. Meskipun itu misalnya jarak jauh, nggak ketemu arsiteknya langsung, tapi arsiteknya selalu diupdate. Ini progres pekerjaan saya, Pak. Ini progresnya udah sampai ke sini, nanti. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari kontraktor, itu bisa ditanyakan kepada arsitek yang bersangkutan. Atau misalnya memungkinkan ya arsitek itu sendiri yang turun sebagai pengawasnya. Atau kita juga bisa menyewa jasa arsitek pengawas, itu juga bisa. Jadi kalau kita bekerja dengan kontraktor, kita harus meyakinkan kepada kontraktor itu apakah dia benar-benar bisa untuk membangun sesuai dengan spesifikasi gambar dan rencana yang sudah dibuat oleh arsitek. Jangan sampai kita sudah repot membeli desain kepada seorang arsitek, kemudian desain itu berubah di lapangan hanya karena kontraktornya mungkin nggak paham caranya atau bagaimana ya. Jadi kita harus bertanya sampai ke detail. Cara membangunnya dia seperti apa. Dengan cara ini kita bisa memperkecil kemungkinan bahwa kontraktor ini akan malpraktek atau semacamnya, malfunction, atau mungkin melakukan hal yang di luar ekspektasi. Nah, biasanya kontraktor ini dia punya versi rencana anggarannya sendiri. Kita harus punya rencana anggaran dari versi kontraktor, yang mana dia harus sampai ke spesifikasi material. Jadi kalau nggak ada spesifikasi material, jangan diterima. Jadi kita harus punya spesifikasi material dan juga termin pembayarannya seperti apa. Jadi dari satu timeline dari awal sampai selesai proses pembangunan, terminnya sendiri, jadwal pembayaran dari owner itu harus ada. Kemudian proses kerjanya dimulai kapan dan diakhiri kapan itu harus sudah tertera di dalam kontrak kerja. Termasuk spesifikasi itu tadi ya udah saya sebutkan, spesifikasi harus sudah muncul dalam kontrak kerja. Jadi kita nggak ribet lagi nanti waktu proses pembangunan ternyata nggak sama dengan ekspektasi. Dan kemudian kita juga berhak untuk mengajukan perbaikan pada kontraktor bila ada yang kurang sempurna. Bila kurang sempurna, maka owner bisa meminta garansi yang tentunya juga tertuang di dalam pasal-pasal perjanjian. Nantinya seperti apa proses garansinya. Oke.
Saya kira cukup ya, saya bicara panjang lebar cukup banyak tentang bagaimana cara menggunakan kontraktor. Meskipun itu sebenarnya adalah sekelumit saja, tapi saya harap bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Semoga penjelasan ini membantu Anda yang ingin membangun dengan jasa kontraktor. Saya ucapkan selamat membangun. Salam dari saya Probo Indarto, dan luangkan waktu untuk subscribe dan like dan juga share bila Anda menyukai video ini. Sampai jumpa.